Bab 3600. Keberanian Erik Kin. Sayangnya, hanya satu kaki persegi. Jika terlalu banyak orang, kisaran ini tidak cukup. Paman Yuan menyesal. Aku bisa mempelajari ini lagi. Coba kendalikan dulu. Erik Kin melemparkan giok gunung naga langsung ke Paman Yuan. Apakah ini harta karun yang bisa kamu buat menjadi penghalang? Betul sekali. Kalau begitu yakin padaku. Paman Yuan sedikit terkejut. Aku mengatakan itu karena aku memilih untuk bekerja sama, aku akan mempercayaimu. Paman Yuan tertegun, dan kemudian hatinya hangat. Tidak ada keraguan bahwa Erik Kin berani memberinya liontin batu giok, yang jelas merupakan semacam kepercayaan. Pada saat yang sama, dia mengagumi keberanian Erik Kin. Meskipun dia benar-benar tidak memikirkan pemikiran lain, keberanian Erik Kin untuk melakukannya tidak hanya yakin bahwa dia tidak akan membuat pilihan bodoh, tetapi juga tanda pengakuan. Bekerja dengan seorang kultivator seperti itu jelas 10 kali dan 100 kali lebih baik daripada bekerja dengan orang yang munafik dan bermusuhan. Mengetahui bahwa dia sedang bereksperimen dengan itu, Paman Yuan tidak ragu-ragu. Setelah meraih giok, dia secara bertahap menjauh ke kejauhan. Kali ini, ketika jarak mencapai 1 kaki lagi, tanda berdarah di Paman Yuan menyala cahaya lagi. Ini. Kembalikan giok ke Erik Kin, dan Paman Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah Paman Yuan, Erik Kin memberikan liontin giok kepada 3 orang Susan Hong. Pada saat yang sama, dia meminta mereka untuk mengumpulkan reiki dan menggunakan segala cara untuk mengendalikan liontin giok. Tetapi hasilnya sama, selama liontin giok lebih dari 1 kaki dari Erik Kin, itu tidak bisa. Aku mengerti bahwa benda ini tidak hanya membuat batas jangkauan, tetapi merasakan lokasimu, bukan lokasi pemegangnya, pikir Paman Yuan. Apakah ini cara alternatif untuk mengenali tuannya? Ambil kembali liontin giok, dan mata Erik Kin juga bergerak. Dirinya telah mengenali pemiliknya dengan darahnya sendiri sebelumnya. Liontin giok ini tidak memiliki respon, berpikir itu adalah jenis hal yang tidak dapat mengenali tuan. Namun kini tampaknya apa yang dilakukan saat itu masih berhasil. Haha, tapi bagaimanapun, dengan liontin giok ini, kamu dapat memblokir belenggu rantai darah untuk kami dalam ruang lingkupnya, yang sangat penting. Meski sedikit menyesal, Paman Yuan dengan cepat menyesuaikan pikirannya sambil tersenyum. Teman seiman, dari mana giokmu berasal? Itu bisa menahan lampu merah ruang ini, seru Paman Yuan. Tidak akan menutupi. Benda gila ini mungkin datang dari ruang ini. Jalan Erik Kin. Maksudmu, ini sesuatu di ruang Pulau Darah? Ya, alasan mengapa aku di sini adalah karena benda ini membimbingku, kata Erik Kin. Mata Paman Yuan langsung berbinar, sedikit terkejut. Ketiga Susan Hong juga lebih terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka tahu mengapa Erik Kin datang ke sini. Tapi Erik Kin tertarik dengan harta karun itu, bukankah itu berarti dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menemukan solusi hanya dalam 2 atau 3 hari? Setidaknya, dari liontin batu giok ini, mereka merasakan sesuatu yang istimewa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Paman Yuan lalu menyeringai. Tiba-tiba, aku merasa sepertinya lebih tepat bagiku untuk bertaruh padamu. Susan Hong dan yang lainnya juga cukup bersemangat. Waktu putus asa terlalu lama, dan sekarang fajar samar sudah cukup untuk membuat mereka merasakan harapan. Belum lagi Erik Kin membawa mereka lebih dari secercah cahaya. Jangan terburu-buru senang. Semakin banyak kabut darah di sekitarmu.
Meskipun kamu tidak terganggu oleh rantai darah sekarang, itu tidak berarti bahwa iblis darah ini tidak berlaku untukmu, kata Erikin. Nanti, jika iblis darah ini menyerang, aku akan melawan mereka dulu, tetapi jika ada kelalaian, kalian juga perlu membantu. Kami mengerti. Paman Yuan juga menahan senyum mereka. Bahkan tanpa rantai, iblis darah itu masih sangat sulit untuk dihadapi. Dengan giok Gunung Naga, kemungkinan terbang ke tepi ruang ini sangat meningkat. Paman Yuan tidak mau gagal karena kesalahannya. Melihat antusiasme keempat orang itu dimobilisasi, Erikin juga tersenyum. Mengungkap asal-usul giok Gunung Naga secara alami memang disengaja. Setelah tinggal di Pulau Darah untuk waktu yang lama dan melihat kengerian dan keputusasaan di sini, bahkan Paman Yuan dan yang lainnya mungkin tidak memiliki pikiran penuh di dalam hati mereka. Pada saat ini, mereka perlu memberi mereka harapan untuk benar-benar menyalakan semangat juang mereka. Sederhananya, itu berarti mendorong orang dengan giok Gunung Naga. Dan pesan ini akan kembali dengan beberapa orang dan diteruskan ke semua pertapa siluman. Hati-hati, iblis darah mulai mengembun. 5 orang maju sepanjang jalan, cepat. Pada saat ini, kabut darah di sekitarnya juga semakin banyak, hampir menutupi seluruh langit. Dalam hal ini, beberapa orang samar-samar dapat mendengar auman dalam kabut darah. Setan darah tidak akan mengembun sampai mereka bertemu dengan seorang kultivator, bahkan tidak ada yang tahu bagaimana mereka dilahirkan atau menghilang. Paum. Dan tepat setelah mereka terbang puluhan kaki, di awan hitam seperti kabut darah, berkepala 3, satu orang iblis darah tinggi meraung keluar dari kabut dan langsung menuju Erikin dan seterusnya. Benar saja, kurang beruntung. Liontin giok ini bisa menahan kabut darah, tapi tidak bisa melawan iblis darah. Melihat 3 iblis darah bergegas, Paman Yuan berkata tanpa daya. Mata Erikin tajam, dan cambuk iblis di tangannya terbang seperti hantu, dan cambuk panjang menyapu. Wos! 3 iblis darah terbang keluar dari suatu daerah, sehingga mereka langsung digantung oleh Erikin, yang siap untuk pergi. Sebuah cambuk disilangkan, dan ketiga iblis darah itu meledak dan berubah menjadi kabut darah lagi. Aum, aum. Namun, ketiga iblis darah ini baru saja terbunuh, dan lebih banyak iblis darah meraung di bawah kaki mereka, di kepala mereka, dan bahkan di 4 arah. Jumlahnya sangat padat sehingga Erikin tidak bisa mengatasinya sendirian. Paman Yuan menggenggam erat roh senjata yang diberikan Erikin. Meskipun mereka tidak dapat menyerap energi batu roh dan melengkapi pil mujarab, metode bertarung mereka tidak terpengaruh. Dengan kata lain, yang dikendalikan oleh tanda darah hanyalah peningkatan atau penurunan Reiki dalam tubuh mereka, termasuk posisi beberapa orang dan apa yang mereka lakukan, yang tidak dapat sepenuhnya dikuasai. Ini juga aturan bahwa Pulau Darah telah melalui banyak pertapa siluman, disimpulkan dengan kehidupan dan darah. Kalau tidak, jika semuanya di sini terlihat jelas oleh aliansi berdarah, maka mereka tidak akan tahu untuk melarikan diri. Setan darah ini paling takut pada api, guntur, dan cara lain untuk menahan perbuatan jahat. Kami menggunakan cara paling sederhana untuk membunuh dan memperhatikan untuk menjaga kekuatan fisik kami. Kalau terjadi apa-apa, jangan ditahan-tahan. Minta tolong ke teman seiman dan aku. Selama pertempuran, Paman Yuan tidak lupa untuk mengingatkan Susan Hong dan yang lainnya. Bang! Pada saat ini, menghadapi iblis darah dari segala arah, mata Erikin menari dengan 2 api. Kemudian, seluruh tubuh tiba-tiba tertutup api. 22 jenis api mengelilingi Erikin dan mengedarkan cahaya yang dipantulkan oleh Erikin.
Paman Yuan benar, yang paling ditakuti oleh iblis darah ini adalah menahan hal-hal jahat, yang merupakan keahlian terbaik mereka. Di antara mengangkat tangannya, naga meraung. Bang-bang. Di samping Erikin, di depan kabut darah, retakan kosong yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Kemudian, 22 naga api meraung keluar dan berguling-guling di sekitar iblis darah dengan Erikin sebagai pusatnya. Bersambung.